Salam saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 22 ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas pasal 22 ayat 40 ini adalah perkataan Yesus ketika Yesus dan murid-muridnya beserta para pengikutnya berada di Taman Getsemani, di mana Yesus sedang menanti-nantikan penangkapannya, di mana Yesus sedang menantikan penyalibannya. Sehingga ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, ketika ia pulang berdoa, ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita agar selalu bertekun di dalam doa. Saat kita mengalami suatu pergumulan hidup, saat kita mengalami tekanan atau gelombang kehidupan di dalam kehidupan kita, Yesus berkata bahwa berdoalah. Karena Yesus tahu bahwa setelah kematiannya, bahkan setelah ia naik ke surga, umat manusia atau hamba-hambanya akan terus menghadapi yang namanya tekanan, akan terus menghadapi yang namanya pencobaan. Sehingga itulah Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa teruslah berdoa. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saat ini saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan apa yang menghambat kehidupan kita saat ini? Masalah apa yang selalu silih berganti dalam kehidupan kita saat ini? Apa yang menjadi beban dalam pikiran kita saat ini? Atau gelombang kehidupan selalu menghantam kehidupan kita? Tidak sedikit manusia di muka bumi ini, ketika ia mengalami tekanan hidup, ketika ia mengalami persoalan hidup, ia merasa bahwa ia sudah tidak mampu. Ia merasa bahwa tidak ada lagi orang di sekitar mereka, di sekitar dia untuk menolongnya. Tetapi Yesus berkata, berdoalah. Terkadang kita berkata atau bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau saat aku jatuh di dalam pencobaan? Tuhan, di manakah Engkau saat aku membutuhkan-Mu? Sekarang yang menjadi pertanyaannya, ketika Tuhan bertanya kepada kita, justru Engkau ada di mana? Sedangkan kita sudah baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 40, di situ jelas dikatakan bahwa setiap kita mengalami suatu pergumulan kehidupan, setiap kita mengalami pencobaan, kita dituntut oleh Allah untuk berkomunikasi langsung dengannya, bukan berkomunikasi langsung kepada manusia. Oke, mungkin kita juga membutuhkan sebagai makhluk sosial, kita dituntut, kita diberikan suatu pilihan. Sebagai makhluk sosial, kita perlu memiliki hubungan dengan sesama kita. Tetapi di lain dari itu, yang paling utama, yang tempat kita untuk mencurahkan isi hati kita ialah kepada Tuhan. Manusia hanya bisa memberikan kita saran. Manusia hanya bisa memberikan kita nasihat. Tapi Tuhan bisa memberikan kita kekuatan. Saat kita betul-betul meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan memampukan kita, Tuhan tidak akan menghilangkan beban persoalan kehidupan kita, tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan, tenaga yang prima untuk melewati setiap rintangan kehidupan yang silih berganti menghampiri kehidupan kita. Saat kita mengalami tekanan badai kehidupan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita memilih untuk meminta pertolongan Tuhan, ataukah kita memilih untuk meninggalkan Tuhan? Tuhan sudah memberikan kita kehendak untuk memilih jalan kita sendiri. Tapi bila kita salah memilih, maka kita akan menghadapi risiko yang cukup besar. Makanya tidak sedikit orang-orang meninggalkan kasih Tuhan. Makanya tidak sedikit orang-orang meninggalkan keyakinannya,
karena tidak tahan uji. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi ujian dalam kehidupan orang percaya saat ini. Yang pertama adalah beban kehidupan, pergumulan kehidupan. Yang kedua adalah cinta. Yang ketiga adalah tahta. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit anak-anak muda yang meninggalkan iman mereka karena cinta. Tidak sedikit orang-orang di dunia ini yang meninggalkan kasih Tuhan hanya karena pergumulan hidup. Karena mereka merasa bahwa tidak ada jawaban dari Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kehidupan mereka. Sehingga akhirnya ia mengambil jalan untuk meninggalkan kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Kemudian tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan hanya karena jabatan. Tidak sedikit orang meninggalkan imannya hanya karena ingin memperoleh jabatan yang tinggi. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pencobaan bukan hanya ketika kita mengalami beban kehidupan, tapi menjadi pencobaan dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak muda, yang menjadi pencobaan terberat ialah cinta. Untuk itu, saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan yang sedang menyaksikan video ini, mari kita sama-sama serahkan kehidupan kita. Saat kita mengalami beban pergumulan hidup, saat kita mengalami tekanan hidup, tempat kita bukan datang kepada manusia, tapi tempat kita yang pertama datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa diluputkan dari pencobaan-pencobaan tersebut. Karena secara manusiawi kita tidak mampu melewati pencobaan itu seorang diri. Kita butuh Yesus, kita butuh Tuhan untuk memampukan kita agar kita bisa melalui badai pergumulan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk meminta pertolongan Tuhan saat kita mengalami tekanan.